Hello，大家好，欢迎参加汉语综合课，我是李老师。同学们，好久不见了，你们都好吗？希望大家身体健康，学习进步。对不起，最近老师特别忙，所以上个星期我们不得不停一次课。今天呢，虽然使用视频教学，但是希望能够对大家有所帮助，尤其在学习汉语综合课的内容。好的，同学们，我们开始上课吧。首先，我们复习一下生词和课文。
非常好。现在请同学们把书翻到第94页。第94页，请同学们跟着老师读。我想起来了。请再读一遍。很好。好的。Di sini kita akan mempelajari sama-sama materi yang ke-17 ya, 同学们。Judulnya adalah 我想起来了。Oke. 起来 di sini artinya adalah mulai. Maksudnya adalah kata kerja tersebut adalah memulai dan terus berlangsung. Jadi 想起来了。想nya di sini bukan rindu, bukan ingin, tetapi mengingat kembali atau teringat kembali. Jadi sesuatu hal yang awalnya kita lupa, lalu tiba-tiba teringat lagi karena kita berusaha mengingat-ingat, akhirnya sesuatu hal tersebut,想起来了，tiba-tiba teringat lagi. Nah, dalam bahasa Mandarin kita bisa mengungkapkannya seperti ini. 我想起来了. Nah, kita lihat ya selanjutnya课文一. Dalam kewen, kita lihat ada siapa dan siapa di sini yang bercakap-cakap. 对的，有海伦和王老师。海伦和王老师。海伦是王老师的朋友吗？不是，海伦是王老师的学生。Nah, kita lihat kalimat di sini. Yuk, 同学们 bisa 跟着李老师读。一天，王老师突然接到一个电话。接电话 ya kan dari asalnya adalah 接电话。原来ternyata siapa？他3年前的学生打来的。打 di sini maksudnya adalah 打电话。Jadi ternyata 海伦就是王老师的学生，就是王老师3年前的学生。他怎么了？他给王老师打个电话。Nah, 同学们 tadi sudah baca ya, mungkin sudah baca beberapa kali juga bahwa di sini ada 海伦 dia menelpon 王老师。喂，是王老师吗？是，你是老师，你听得出来我是谁吗？听得出来。Tadi ada 起来， sekarang ada 出来。Tadi ada 起来， sekarang ada 出来。Dia bilang 你听得出来我是谁吗？ Kira-kira maksudnya apakah tiba-tiba teringat juga? Bukan ya. Jadi di sini maknanya apa? Dari suaranya Hailuan, Wang Laoshi ini apakah bisa mendengar dan bisa menebak dia siapa? Nah, dalam bahasa Mandarin kita bisa mengucapkannya 听得出来吗？听得出来吗？你是，对不起，声音有点熟。Nah, ini adalah shengsi yang kita sudah pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Shu sangat familiar. 声音有点熟。Suaranya agak familiar, suaranya agak tidak asing. 但一下子，kita juga 学过了，对吧？一下子， tapi tiba-tiba bagaimana? 想不起来 di sini ada punya ya. 想不起来是谁了？ Suaranya sih sangat familiar ya, tetapi tiba-tiba tidak teringat siapa. Tetapi sekejap langsung tidak bisa mengingat dia siapa. 但一下子想不起来了。 Jadi itu kejadiannya sangat cepat. Jadi si Wang Laoshi dia ketika dengar suaranya Hailuan, 声音有点熟，但是一下子想不起来是谁了。然后呢，海伦怎么说呢？他说：“我是你3年前的学生，老师还参加过我的婚礼呢。” Wah, berarti mereka ini 关系很好，关系很好。甚至王老师也参加过他的婚礼。好，然后呢，王老师说：“啊，我想起来了，
我想起来了，我想起来了。Hailun, langsung dia tahu namanya ya, Hailun. Jadi ketika kita ingat sesuatu, kita bisa dalam bahasa Mandarin mengungkapkannya dengan 我想起来了。Hailun, 你现在在哪儿？你现在在哪儿？我就在北京。你是怎么知道这个电话号码的？ Ya, ini ada 是什么什么的 ，OK， 我们也学过了，对吧？你是怎么知道这个电话号码的？ Gimana caranya kamu bisa tahu nomor telepon ini？ Hailun 怎么知道的，同学们？没错， pada kalimat ini dijelaskan bahwa 是罗兰告诉我的，是罗兰告诉我的，是吗？你是来旅行的吗？ Hailun 说不是， jadi Hailun 不是旅行，旅行apa bahasa Indonesianya? Artinya? Betul ya, bukan. Jadi Hailun itu bukan datang ke Beijing untuk liburan, untuk bertamasya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hailun? 他做什么呢？他应国际广播电台的邀请。Nah, ini di Shengsi kita juga sudah belajar ya kemarin. 我是应国际广播电台的邀请来北京工作的。Ternyata dia 不是旅行，他是要工作，对吧？然后王老师又问，要待多长时间？就是住多长时间？我跟他们签了2年的合同。签合同 tanda tangan kontrak kerja. Kemudian di sini diberi keterangan waktu dan sudah dilakukan ya. Jadinya 我跟他们签了2年的合同。保罗呢？保罗也来了，他在北京的一家中外合资公司工作。Nah, di sini juga ada istilah yang kita pelajari, ini sebuah nama perusahaan ya. Kemudian dia nama satuannya menggunakan 一家中外合资公司工作。老师，我们想请您来我家做客。Ini 我们也学过了。Kita mengundang seseorang untuk 做客， untuk apa? 对， bertamu. Jadi Hailun mengundang dengan cara 我们想请您，您 di sini 就是王老师。他们让王老师做什么呢？就是来我家，我nya di sini maksudnya adalah Hailun的家，来Hailun的家做客。好啊。不知道您星期六下午有没有空儿？这个星期六下午可以。那我让保罗开车去接您。好，开车 untuk apa? Pergi melakukan apa? 接您，接王老师。您还住在原来的地方吗？ Oke, di sini tadi kita sudah ketemu ya kata 原来 yang artinya ternyata. Oke, teman-teman bisa buka ya. Langsung nggak scroll ke atas. Nanti bisa dilihat di awal sebelum percakapan, di percakapan pertama tapi kalimat awal. 原来是他3年前的学生打来的。 Ternyata, nah 原来 diartikan ternyata, tetapi dalam kalimat ini bukan ternyata, tetapi maksudnya apa? Di sini kan ditanyakan tempat tinggal ya. 您还住在原来的地方吗？ Masih tinggal di tempat yang lama, yang dulu. 原来的地方 maknanya adalah begitu. Ingin menanyakan bahwa 地方 tempat Wang Lao Shi Zhu itu apakah masih sama seperti yang sebelumnya, seperti yang dulu? 然后呢，王老师说什么呢？他说：“不，我早就搬家了。搬到学校附近
一个新建的住宅小区了。我告诉你，你把我的地址记下来。地址nya diingat-ingat，记下来。保罗来的时候给我来个电话，我去门口接他。好的。Nah, kira-kira di sini percakapannya Hailun和王老师 dalam telepon ya. Dalam telepon lalu Hailun mengundang Wang 老师。Oke, sekarang kita masuk ke Kewen 2, ke teks percakapan yang kedua。好的，同学们，请跟着老师读。我们还想学下去。我们还想学下去。OK， 很好。在海伦家，老师，你喝点什么？茶还是咖啡？我茶和咖啡都喝不了。Nah, kita sudah belajar juga ya, 喝不了。王老师喝不了什么呢？茶和咖啡，很好。一喝，晚上就睡不着觉。一什么什么就什么什么 begitu minum malam harinya langsung tidak bisa tidur。一喝晚上就睡不着觉，就喝点水吧。你们这儿真不错。这是保罗的公司给我们租的房子，要是让我们自己花钱，可租不起。租不起就是因为那个房子太贵了。海伦，如果用自己的钱 ini tadi 花钱 dia bagaimana？ 他租不起， dia nggak bisa membayar sewanya， tetapi karena ini adalah 保罗的公司给他们租，所以呢免费 free gratis。 Jadi di sini maksudnya 租不起 itu adalah 没有钱 untuk membayar harga sewa sebesar itu, setinggi itu。保罗，你们公司的业务是什么？我们公司是搞中外文化交流的。公司成立不久，业务也刚开展起来。baru mulai。老师，我和保罗的工作都需要用汉语，所以打算继续学下去。我们想利用在北京工作的机会，把汉语学好。你们俩原来都学得不错，有一定的基础。坚持学下去的话，一定能学好。时间过得真快，时间过得真快。离开中国都3年多了，刚回国的时候还常听听录音，读读课文。后来因为忙，也没坚持下来。很长时间不说，汉语差不多都忘光了，差不多。Hanyu-nya hampir kira-kira semuanya bagaimana? Wang-wang lah, lupa sampai hampir habis semua. Jadi hampir tidak ingat sama sekali. Wang-wang lah, sudah lupa Hanzi-nya dan lain sebagainya. 要用的时候，好多词都想不起来了。Nah, muncul banyak sekali ya ini ya. 是，学外语只有坚持下去，多听、多说、多练。才能学好。同学们同意吗？ Setuju tidak？ 我们学习外语，现在我们学习汉语，对吧？我们只有坚持下去。Kita harus bagaimana？ 多听、多说、多练，才能怎么样？才能学好。我们还想请老师业余教我们。Dalam waktu luang mengajar mereka Mandarin lagi ya.
不知道老师能不能抽出时间来。Di sini dari 抽时间是不是学过了？抽出时间来。我工作比较忙，抽不出时间来。你们打算怎么学？王老师说他怎么样呢？工作怎么样？工作比较忙，对。然后呢，王老师抽不出时间来，因为他很忙，对吧？然后王老师问：你们打算怎么学？你们打算怎么学？海伦说：白天我们都没有时间，只有晚上才抽得出时间。要是老师同意的话，我们想到老师家里去上课。Jadi ternyata Hailun dan Paulo merasa sekarang 工作，他们用汉语工作，因为他们已经回国3年多了，他们的汉语差不多都忘光了， sudah hampir lupa semuanya. Jadi ketika datang ke Chongguo dan harus bekerja berhubungan dengan bahasa Mandarin, mereka merasa ingin belajar lagi dan menemui Wang Laoshi untuk belajar. Tetapi Wang Laoshi 怎么样呢？王老师比较忙，他抽不出时间来。Tetapi ini masih belum 同意 ya, Wang Laoshi ya. Ketika Hailun bilang bagaimana? 晚上 untuk 学习，学习nya bagaimana? 去王老师家。但是呢，percakapannya sudah habis, kita tidak tahu Wang Laoshi setuju atau tidak. Ya, tapi inti percakapannya adalah Hailun dia datang lagi kemana? Ke 中国。中国什么地方？什么地方？北京，对的。Hailun sama Paulo mereka tahu Beijing. Lalu mereka bekerja. Nah, bekerja menggunakan bahasa Mandarin dengan perusahaan Chongguo dan ingin 学习汉语 lagi. Oke, Laoshi lanjutkan ya, 同学们 untuk 生词nya sudah Laoshi lewatkan. Di sini ada beberapa bagian grammar. Mungkin di sini akan Laoshi bahas beberapa ya. Misalnya di sini, 要是让我们自己花钱可租不起。Nah, di sini 租不起的意思就是因为价钱贵而不能租。Jadi karena sesuatu hal itu mahal, kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa menyewanya atau uangnya tidak cukup, itu dalam bahasa Mandarin kita menggunakan 不起。Misalnya 买东西，买不起。Kalau di sini 租不起。Nah, sedangkan bentuk positifnya adalah menggunakan te, punya dihilangkan diganti dengan te, 租得起，租得起。Oke, lanjut. Tadi ada 生词搞，对吧？ Tadi kalimatnya adalah 我们公司是搞中外文化交流的。那么动词搞呢，它就是有办、干、做等的意思。Maksudnya adalah mengerjakan, melakukan. Oke, 接下来呢，di sini ada 去向补语的用法。补语 tetapi di belakang kata kerjanya menggunakan arah. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah 动词 dengan 起来. Di sini maksudnya apa? 开始 dan juga 继续. Maksudnya mulai, kata kerja tersebut mendeskripsikan bahwa kata kerja tersebut itu sedang mulai dan terus berlangsung. 笑起来，下起来，打起来，跑起来，开展起来. Mulai maksudnya, mulai tertawa dan lain sebagainya. Kita lihat contoh kalimatnya, mungkin di sini lebih jelas lagi. 他说的大家都笑起来了. Nah, berarti 他说话 itu 很可爱，很可笑。所以呢，大家都
笑起来了, orang-orang tertawa, mulai tertawa karena dia 说话 itu mungkin 很幽默，所以呢，大家都笑起来了。刚才还是晴天，突然下起雨来了。Nah, di sini maksudnya mau memberitahu kita 下起来， tiba-tiba hujan, tiba-tiba mulai hujan dan masih terus hujan. Nah, ini jenis yang pertama. Contoh selanjutnya, 想 dengan 起来 itu maksudnya adalah 恢复记忆, mengembalikan ingatan. Atau di sini disebut call to mind atau remember. 我想起来了，钥匙还在楼下自行车上插着呢，忘了拔下来了。想起来 tiba-tiba teringat di sini dia menggunakan kata seruan lalu 我想起来了这个地方我们来过。Di sini ada kata 过 同学们 berarti kan sudah pernah. Di sini tadi disebut adalah mengingat-ingat kembali kejadian itu sudah pernah terjadi. Makanya dia di sini menggunakan 我想起来了。我们在一起学习过，但是他叫什么名字我想不起来了。Belajar bareng, mungkin satu kelas, satu les-lesan, tetapi 他叫什么名字我想不起来了，想不起来了， tidak ingat sama sekali. Nih gambarnya nih, 同学们 bisa paham nggak gambar di halaman 99? Di sini 这个人他说你是谁我想不起来了 siapa kamu saya tidak ingat. Lalu dia bilang 我是你老婆啊 老婆 istri aku istrimu, tapi dia tidak ingat. Kemudian dokternya bilang 怎么治好他的病我想不出别的办法来. Dia tidak ingat, 想不起来 dia siapa, hilang ingatan. Kemudian dokternya bilang, gimana bisa menyembuhkan penyakitnya? Oh, no. Penyakit, saya sudah berhasil menyembuhkan penyakitnya, 治 itu menyembuhkan ya, 治好 menyembuhkan dan sembuh. Tetapi dokternya 想不出 tidak terpikirkan 别的办法来, tidak terpikirkan cara lain karena dia sembuh tapi kok malah ingatannya tidak kembali, tidak ingat dengan keluarganya. 怎么治好他的病我想不出别的办法来. 不对 ini gini maksudnya 怎么治好他的病我想不出别的办法来. Bagaimana menyembuhkan sakitnya saya tidak menemukan atau tidak terpikirkan cara yang lain ya. Nah, tadi ada 起来, sekarang ada 出来. Di sini sudah diberi contoh 想不出来别的办法. Nah, 出来 di sini maknanya adalah sesuatu hal itu melalui action atau biasanya adalah saran atau ide biasanya di belakangnya. 出来. Nah, apa saja kosakata yang menggunakan 出来? 听出来, 看出来, 喝出来, 洗出来, 画出来, 写出来. Jadi melalui sebuah tindakan. 这道题我做出来了. Nah, jadi ini kan sebuah aksi, sebuah tindakan. Soal ini saya bisa mengerjakan. 我做出来了. Nah, kan jadi cara, tindakan. 这是什么茶？你喝得出来吗？你喝得出来吗？我喝不出来。Teh apa ini? Kamu bisa meminumnya kah?
saya tidak bisa 我喝不出来 tidak doyan 喝不出来我看出来了这是王老师写的字 nah dia melihat melalui sebuah tindakan dia bisa menebak. Nah mungkin di sini yang dimaksud dengan recognition ini ya Dongxuemen sebuah pengakuan. Jadi dia 看出来这是王老师写的字 dari proses Wang Laoshi menulis, lalu ada hasil tulisannya, lalu ada orang lain yang melihat dan orang lain bisa menebak bahwa oh ini tulisan Wang Laoshi. Dia bisa mengenali dari tindakan apa dia menganalisa, dia melihat, itu kan melalui proses sebuah tindakan. Kemudian dia bisa menebak bahwa itu adalah tulisan Wang Laoshi, sudah terlihat, sudah kelihatan ini tulisan Wang Laoshi. Karena orang tersebut kenal tulisannya Wang Laoshi, paham, dan dia sudah melihat tulisan tersebut seperti tulisannya Wang Laoshi. Jadi dia bisa mengeluarkan statement 我看出来了这是王老师写的字 saya bisa melihatnya bahwa ini adalah tulisan Wang Laoshi 我们照的照片洗出来了我们照的照片洗出来了 fotonya sudah selesai dicuci, bisa dicuci cetak, begitu ya maksudnya, bukan 洗衣服的洗 maknanya, tapi adalah cuci, cetak, foto, dan bisa ada sebuah tindakan yang terjadi di situ, 洗出来了. Kemudian ada makna dari 想出来的意思就是大脑产生新的想法 di dalam otak kita itu menghasilkan sebuah cara yang baru atau usul pendapat. Biasanya juga diikuti seperti itu karakteristiknya. 他想出来了一个办法 jadi dia mikir, pikirannya itu bisa keluar, 出来 ya keluar gitu. 想出来 dia setelah berpikir apa yang muncul? 一个办法 sebuah cara. 这个方法是谁想出来的 方法 cara ini siapa? 谁想出来了 siapa yang memikirkannya? 我们怎么办呢? 我也想不出办法来 nah karena di sini ada pu berarti sudah tidak ada le lagi, betul ya? Ketika di sini tunggu saya cari dulu. Nah ini misalnya 看出来了 karena tidak ada kata pu ya, jadi ada le-nya. Karena kan sudah terjadi itu prosesnya. Nih, kita lihat di sini dia bilang, 你知道我是谁吗? 我看出来了，你就是那个每次见到我就对我微笑的人. Wah. Terus Sherman bisa paham nggak di sini artinya? Ini mereka sedang 参加联欢会. Seperti di Kewen yang di depan itu mereka kan merencanakan Lian Huan Hui, betul ya, akhirnya terlaksana juga pestanya. Kemudian laki-lakinya bertanya, 你知道我是谁吗? 然后呢这个女人说我看出来了 saya bisa melihatnya, bisa menebaknya. 你就是那个每次见到我就对我微笑的人. Saya bisa melihat dan tahu, ada makna tahu di dalamnya. Saya bisa melihat dan tahu bahwa kamu adalah orang yang setiap saat bertemu denganku selalu tersenyum kepadaku. Ya. Culai. Kemudian di bawah di sini ada sedikit pembahasan mengenai bijau, pembahasan, perbandingan tentang xiang qilai dan xiang culai. Ini di sini ada bahasa Inggrisnya juga, mungkin Dongxuemen bisa paham, tapi coba dilihat. 大脑原有的信息忘记了. Nah, kalau kondisi xiang qilai itu di dalam otak itu ada berita yang lupa, ada sesuatu hal yang lupa. 后经过回忆又恢复了记忆. Akhirnya melewati proses apa? 回忆, mengenang, mengingat. Akhirnya 恢复, kembali, pulih, bangkit. Nah, bangkit lagi ingatannya, kembali lagi ingatannya, 记忆. Jadi 想起来 itu adalah mengingat-ingat kembali,
atau memanggil lagi pikiran-pikiran yang lupa, yang terlupakan, akhirnya kita bisa jadi ingat deh, sekarang sudah ingat. Nah, kalau 出来想出来，大脑里原来没有的信息经过思考产生了。Jadi kalau 出来 itu awalnya dalam otak kita tidak ada berita atau hal yang terekam, tersimpan. Akhirnya 经过 melalui apa? 思考, berpikir. Akhirnya muncullah itu. Dia harus berpikir. Nah, 宾语 objeknya biasanya adalah 办法, 主意 dan 意见. Cara, ide, usulan. Kita lihat contohnya ya. 想起来了，我把钥匙放在提包里了。Karena dia lupa, akhirnya dia ingat, lalu dia bilang 想起来了。我想不起来把那本书借给谁了。想不起来那本书我借给谁了, dipinjamkan ke siapa bukunya, nggak ingat. 8. 我怎么办呢？你能帮我想出一个好办法吗？ Nah, di sini pun di dalam kalimat tanya sudah terlihat bahwa dia objeknya adalah cara, usul. 你能帮我想出一个好办法吗？我也想不出好办法来。我也想不出好办法来。想不出. Jadi kalau sudah ada pu tidak boleh ada ye. Kalau sudah ada ye, ya berarti nggak bisa dikasih pu. Selanjutnya yaitu 下去. 下去 di sini sedang berlangsung dan terus berlanjut. 学下去, 说下去, 读下去, 做下去, 干下去, 住下去。明年我还想继续在这儿学下去。sebuah rencana yang sekarang sedang berlangsung tapi ingin dia kerjakan lagi kan ini ya. Jadi 明年 tahun depan 我还想继续在这儿学下去. Dia sekarang sedang 学习 tapi dia punya rencana, punya keinginan 明年他想继续学下去。让他说下去, meminta atau menyuruhnya untuk 说下去, lanjut berbicara, lanjut ngobrol atau ngomong, 说下去。这件事我们准备坚持做下去。这件事我们准备坚持做下去。Ada 一件事情，他们怎么了？准备 bersiap-siap untuk 坚持 untuk bertahan. Apa yang akan dilakukan? 做下去，做下去。Oke, selanjutnya masih ada 2 lagi ya, semangat ya. Sekarang 动词nya dengan 下来, 动词nya dengan 下来。表示什么呢？ Di sini menyatakan respon, sikap, tindakan yang terus berlanjut dari past tense atau dari masa lampau ke masa sekarang. 记下来 ini adalah sebuah respon, tindakan yang terus dilakukan. 写下来 照下来 画下来 拍下来 坚持下来。 我已经把他的地址和电话号码记下来了。 Bukan 记下去. Karena di sini dia adalah sebuah tindakan, sebuah respon.
Misalnya bertanya,地址nya apa, alamatnya apa, di mana. Nah, sebagai bentuk responnya orang itu pasti akan menulis karena dia membutuhkan alamatnya. Misalnya tadi seperti Hailun, dia bertanya pada Wang Laoshi, Wang Laoshi你住哪儿? Nah, dia pasti akan 记下来, dia akan pasti menulis. Next, 应该把这儿的风景照下来. Ini di sini menyatakan sikap, respon, tindakan ya. Nanti teman-teman sering baca lama-lama akan tahu mana saja kata kerja yang bisa 下去, 下来, 出来, 起来 dan lain-lain. Di sini dia minta untuk 风景 pemandangannya bagaimana, 照下来 di foto. 请大家把黑板上的句子记下来. Nah, muncul lagi 记下来. 后来因为忙我没有坚持下来. Karena sibuk akhirnya tidak bisa 坚持下来, tidak bisa bertahan. Ini adalah ekspresi, respon seseorang, bukan menyuruh, bukan menyemangati. Nah, tetapi tadi misalnya di atas kita bisa 坚持下去, menyemangati, memberikan saran, memberikan semangat, encourage seseorang, 坚持下去. Oke, kita perbanyak lagi ya contoh-contoh kalimat supaya kita semakin paham. Oke, dan grammar yang terakhir adalah 只有什么什么才什么什么. Hanya dengan bagaimana kita bisa melakukan apa. Jadi sesuatu hal 只有 di sini, 只有 di belakangnya adalah sesuatu kalimat atau pernyataan yang kita butuhkan untuk kita bisa mencapai sesuatu. Ini ada kata 结果, hasil. 只有努力学习才能得到好成绩. 只有努力学习才能得到好成绩. 学外语只有多听、多说、多练才能学好. Oke ya, 同学们可以了吗? Sepertinya ada yang bingung. Mungkin langsung nggak lihat, tapi sepertinya mungkin ada yang bingung ini ya. Nggak apa-apa, tetap 坚持, tetap banyak dibaca kalimat-kalimatnya. Mungkin memang ada penjelasan secara teori, tetapi pada prakteknya mungkin tidak semudah itu untuk langsung menerimanya. Saya paham. Jadi bagaimana cara menyiasatinya? Yang pertama harus banyak baca kalimat dan dipahami maknanya. Karena itu secara tidak langsung kita akan terekam di otak kita, oh berarti kata kerja ini dalam kondisi ini, 补语nya, 具象补语nya itu ini yang sesuai. Jadi tidak bisa misalnya tadi di sini ada kata 记下来, jadi 记出来 atau 记起来, tidak pas. Gitu, 没关系. Nanti bisa diulang lagi materinya, teman-teman bisa baca-baca lagi. Sekarang Laoshi akan lanjutkan ke bagian lianxi. Nah, latihan-latihan kalimatnya teman-teman baca ya, dilatih supaya enggak lupa, enggak kaku. Oke, 这个声音我听起来很apa? 对，很熟，很熟. Ini ya berarti ya nomor 1. 但是一下子想不起来是谁了. 2. 你打算在中国待多长时间? 对，待. Ikut jawab ya, 同学们, biar gak ngantuk. Ini agak sulit ini nulis pakai mouse. 国外一个大学想 yang mana? 对，想邀请我去工作，很好。去加拿大工作的合同 sudah pasti kalau 合同 pasti dia berjodoh dengan 签了没有? Ya kan ada 签字. Nah, 签字 tanda tangan.
签名。好 ，OK 。Next 第5，他准备，还有yang mana ini？ 什么什么3年时间把这本书翻译出来？对，花就是用。Dia akan menghabiskan waktu 3 tahun untuk menerjemahkan buku ini. 翻译出来。Jadi dengan tindakan dan berhasil, ada hasilnya gitu. 翻译出来， bukan 翻译起来，翻译出来。6，我觉得 yang mana？ 对，yuk coba dibaca bareng-bareng ya。我觉得搞中外文化交流工作很有意思。对的。第7，好，同学们一起读。他们公司刚成立不久，很多业务还没有开展起来。Ups, kita harus naik. Oke, masih kelihatan jawabannya. 好的，一起读。回国后，我还要 yang mana？ Ya, betul sekali. 我还要继续 Ups. Oke, kelihatan ya tulisannya agak susah pakai mouse. 我还要继续学下去。要是不坚持学下去的话，学过的也会忘记的。Jadi 同学们 nanti sudah lulus, tetap harus 学下去 supaya apa? 学过的 nggak 忘记, yang sudah dipelajari tidak lupa. Oke, 9 masih kelihatan ya, tinggal 2 jawaban lagi. 我们一起读。我想抽空儿回家去看看妈妈。我已经有几年没回过家了。好，yang terakhir, tadi yang terakhir udah kelihatan ya, likai jawabannya. Oke, 我们一起读，同学们。好的，在家的时候想出来，但是一离开家就想家，对不对？对吗？ Sekarang mungkin belum merantau jauh ya, mungkin masih lingkupnya kemarin sebelum pandemi ini masih kuliah atau baru main gitu, atau mungkin yang ngekos ya. Tapi ada rasa-rasa kalau kita 在家的时候, ketika di rumah kita, ini bukan 想出来ya, ini ingin apa? Ingin pergi, keluar, bukan 想出来 yang tadi. Jadi ketika di rumah pengennya keluar, tapi begitu 离开家 pengennya apa? Pulang, 想家. Kangen rumah, kepikiran rumah. Gitu. Oke, lanjut ya. Wah, udah cukup panjang videonya ya. Semangat ya, dengarkan sampai habis ya. 他说明年还要在这个学校学下去。他的电话号码是多少？我想不起来了。你听出来了没有？这是谁唱的歌？ 我想起来了，我看过他演的电影。他难过的说不出来了。Dia ini nanko sedihnya sampai nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa keluar, tidak bisa mengungkapkan kata-kata. 6， 你喝得出来吗？ 这是什么茶？好的，第7，这儿风景真美，快把它拍下来吧。你不对啊，没有进去，也没有下去。Nah, si orang yang nanti sudah foto, misalnya kita anggap ini yang berbicara A ya. Nah, ini A itu minta tolong B. Nah, nanti si B dia bisa bilang gini, 我拍出来了.
Ini yang tak foto udah bisa ada hasilnya, ada actionnya, ada tindakan. Si B sudah melakukan tindakan dan tindakan itu berhasil, ada hasilnya. Dia bilang, 我拍出来了。一看到他那样子，大家都 yang mana A B C D 对，笑了起来。第9，你能对，你能看得出来他是哪国人吗？然后呢，yang terakhir yang 10，我也想不出来，好办法。Nah, kalau di sini ada le, baru pakai yang 想出来。Oke, 同学们， nanti di pertemuan daring bagian ini dipersiapkan ya. Nanti 同学们 satu-satu praktek berbicara dengan menjelaskan bagian ini dan yang bagian 5 ini. Ini ya. Jadi ini videonya 同学们 dengarkannya pagi ini ya. Saya rekamannya sore-sore. Dan setelah ini kita akan pertemuan daring. 同学们 persiapkan dua bagian ini, bagian 4 dan bagian 5. Nanti ada kesempatan untuk bicara, untuk diskusi. Jadi supaya kita bisa mempersingkat waktu, tapi dalam waktu yang singkat materinya tetap tersampaikan dan 同学们 tetap dapat ilmu. Jadi diusahakan untuk sudah dipersiapkan dulu. Jadi nanti ketika daring sudah enak, tinggal kita diskusi. Gitu ya. Lalu kalau yang 6 ini kan sudah ada jawabannya, tetapi nanti kita coba tetap bahas ya. 同学们 nanti dibaca ya jawabannya. 好的. Next. Di sini ada, nah ini nanti juga untuk 同学们 baca. Baik kelas A, kelas B juga porsinya diusahakan sama. Jadi minggu kemarin kosong, tetapi minggu ini kita isi dengan pelajaran mix 视频教学 dengan daring menggunakan Google Meet. Nah, untuk penjelasan dari 课文 dan 练习 sampai di sini dulu. Kita akan bertemu sebentar lagi, mohon untuk tepat waktu ya. Jadi teman-teman juga bisa baca-baca lagi, bisa dipersiapkan lagi, nanti kita bisa diskusi dan biar bisa segera mempelajari materi-materi berikutnya. Oke, 同学们，谢谢， terima kasih sudah 抽时间看老师的视频，听老师讲课。我们一会儿见。Oke, kita akan bertemu dalam pertemuan daring setelah ini. 谢谢大家，再见。